wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah membahas tentang iman kepada malaikat. Apa itu malaikat? Apa itu tugas-tugas malaikat, dan apakah manusia dapat melihat malaikat. Nah, juga sudah kita baca tentang bagaimana cara beriman kepada kitab Allah, keyakinan tentang tauhid, keyakinan tentang Zabur. Kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Soal kaifa i'tiqaduka fil Injil. Kaifa itu bagaimana al-i'tiqaduka, keyakinanmu fil Injil, terhadap Injil. Jawab, a'ta itu saya meyakini anal Injila, sesungguhnya Injil itu kitabun, satu kitab, min kutubillahi, dari beberapa kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahu, yang menurunkan siapa Allah kepada Injil, atas Injil, alal masihi Isa alaihi salam, kepada Nabi Isa alaihi salam. Gelarnya Nabi Isa al-Masih. Wadzalika, adapun turunnya Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam itu libayanil haqaiqi, menjelaskan tentang hakikat wa da'watil khalqi, dan ajakan kepada makhluk, li tauhidil khaliqi, untuk bertauhid kepada Sang Pencipta. Wanashi ba'di ahkami Taurati, dan menghapus sebagian ajaran Taurat, hukum-hukum Taurat, al-far'iyati, yang berupa cabang-cabang yang tidak pokok. Ala hasabil iktidoi, untuk tujuan al-iktidoi, penerapannya, pelaksanaan dalam peribadatannya berbeda. Wa tabsyiri, dan isi dari Taurat adalah tabsyir, pemberitaan, bizuhuri khotimil anbiya'i, tentang datangnya, munculnya penutup para nabi. Ada berita di dalam Injil tentang akan datangnya penutup para nabi. Makanya ketika dalam kisah masa kecilnya Nabi Muhammad SAW, yang melihat tanda-tanda kenabian itu ahli kitab. Jadi ada seorang pendeta itu yang melihat Nabi ini loh, orang yang disebutkan dalam Injil. Soal kaifa i'tiqadul ulama il a'lami fil Injil al-mutadawalil an. Kaifa itu bagaimana i'tiqadul ulama il a'lam, keyakinannya para ulama yang a'lam, yang alim, yang pakar, yang ahli, fil Injili, terhadap Injil, al-mutadawali, yang beredar, al-an, saat ini. Bagaimana keyakinan para ulama terhadap Injil yang beredar saat ini? Jawab, i'tiqadul ulama'i, keyakinannya para ulama'i al-a'lam, yang alim, yang pakar, yang ahli, anal Injila, sesungguhnya kitab Injil, al-mutadawala, yang beredar, al-an, saat ini, lahu, bagi Injil itu arba'un nusahin, ada 4 teks.
ada 4 jenis tulisan Injil. Al-Lafaha yang mengarang terhadap Arba'un Nusah 4 teks. Siapa Arba'atun? 4 orang. Jadi ada 4 orang yang menulis Injil. Ba'duhum, sebagian dari mereka itu lam yaro, tidak melihat al-masihah Nabiullah Isa alaihi salam. Yang menulis tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa. Aslan sama sekali tidak pernah ketemu sama sekali, tapi nulis Injil. Wahum, adapun mereka 4 orang yang menulis teks Injil itu Matius, wa Markus dan Markus, wa Luko dan Lukas, wa Yuhana dan Yohanes. Jadi ada 4 orang yang tidak pernah ketemu Nabi Isa tapi menulis Injil saat ini. Wa injilu kulli min haula'i, wa injilu kulli min haula'i, adapun Injil dari masing-masing mereka itu munafidun, saling bertentangan. Lil akhori, pada bertentangan, lil akhori, terhadap Injil yang lain. Fikatirin, di dalam banyak hal, fikatirin, di dalam hal, minal matolibi, dari pembahasan, dari beberapa banyak pembahasan, penjelasan, isinya saling bertentangan antara Injil satu dengan Injil yang lain. Ini membuktikan bahwa Injil yang ada saat ini bukanlah Injil yang asli yang harus kita imani. Waqad kana, dan sungguh ada, linasoro, bagi orang Nasrani, pada orang Nasrani, anajirun, banyak Injil, kasirotun, yang banyak, sudah beredar banyak, wairu hadhil arbaati, selain Injil yang 4 ini, selain Lukas, Matius, Markus, Yohanes, ada Injil yang lain. Apa itu? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada apa? Itu banyak beredar Injil yang lain pada selain 4 ini pada Nasrani. Lakin ba'da raf'i sayyidina Isa alaihi salam ila sama, tetapi setelah diangkatnya Sayyidina Isa alaihi salam ila sama, ke langit, bi'aktaro min mi'atai sanatin, yaitu lebih dari 200 tahun kemudian, awalu, mereka bersepakat ala ilghoiha, untuk tidak memakainya, untuk tidak memakai Injil yang lain-lain. Ma ada hadhil arba'ah, selain 4 Injil ini, itu Injil Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Ma ada hadhil arba'ata, selain 4 Injil ini. Kenapa? Takholuson, niatnya untuk membersihkan min kathroti tanakudi, dari banyaknya pertentangan antara Injil satu dengan Injil yang lain. Watamaluson, dan membersihkan, menyelamatkan min wafroti tadodi, dari banyak pertentangan wata'arudi, dan perbedaan. Banyak perbedaan, akhirnya Nasrani Injil ini, Injilnya, tetapi yang menulis itu tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa. Nah, ini menjelaskan bahwa Injil yang beredar saat ini bukanlah Injil yang dimaksud, dalam 4 kitab yang harus kita imani, tapi Injil yang sudah dirubah.
Soal kaifa itu bagaimana i'tiqaduka keyakinanmu fil Qur'ani terhadap Al-Qur'an. Keyakinanmu terhadap Al-Qur'an itu bagaimana? Jawab, aqtaqidu, saya meyakini anal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an itu asyrafu kitabin, kitab yang paling mulia. Anzalahu, yang telah menurunkan akan Al-Qur'an siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ala asrofi anbiya'ihi, atas mulia-mulianya nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa, adapun Quran itu akhirul kutubi, kitab yang terakhir, al-ilahiyati, yang berasal dari Allah. Nuzulan, terakhirnya itu nuzulan, turunnya. Kitab yang terakhir turunnya, kitab ilahiyah yang terakhir. Wa huwa, dan Al-Quran itu nasikhun, menghapus li jami'il kutubi, setiap kitab qablahu, sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menasih atau menghapus ajaran kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Wahukmuhu, dan hukum-hukumnya Al-Quran itu bakin, tetap ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran itu tetap hukum-hukumnya sampai hari kiamat, tetap berlaku sampai hari kiamat. La yumkinu, tidak mungkin, ayal haqohu, akan mencampuri terhadap Al-Quran, mencampuri tidak mencampuri tahirun, perubahan, tidak mungkin ada perubahan, wala tabdilin, dan penggantian. Jadi Al-Quran itu terjaga keasliannya, terjaga dan Al-Quran itu aghamu ayatin, tanda-tanda yang paling besar, ala nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas kenabiannya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran adalah tanda terbesar dari kenabiannya Nabi Muhammad. Likaunihi, karena keadaannya, karena Al-Quran itu a'dhamal mu'jizati, mukjizat yang paling besar. Mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Mukjizatnya nabi-nabi yang lain atau Nabi Muhammad yang lain. Mukjizat yang terbesar adalah kita harus meyakini bahwa kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad SAW, yang menghapus semua ajaran kitab yang lain sebelumnya, tidak dan dia. Inilah Al-Quran, itulah tanda terbesar dari kenabian Nabi Muhammad. Soal li ayyi syai'in, karena apa? Karena ada apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu a'dhamal mukjizat, mukjizat yang paling besar. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang paling besar? Kok enggak membelah-belah? Kok bukan mukjizatnya Nabi keluar air dari sela-sela jarinya, ada lagi nentong nasi nggak habis-habis gitu. Makanan, bagi makanan kok nggak habis-habis gitu. Atau
Ketika perjanjian Hudaybiyah itu jempolnya bisa memilih antara kata Rasulullah dihapus atau tidak dihapus. Kalau terhapus berarti maunya Allah memang dihapus. Waktu itu dalam perjanjian Hudaybiyah itu Nabi melakukan perjanjian dengan orang Quraisy, orang kafir Quraisy, yang perjanjiannya itu sangat merugikan Nabi. Meruginya adalah barang siapa orang Madinah kalau ke Makkah tidak dijamin keselamatannya, tapi kalau orang Makkah ke Madinah kembali dalam keadaan selamat. Terus kalau orang boleh mengikuti Muhammad tetapi harus seizin orang tuanya, walinya. Pokoknya perjanjiannya sangat merugikan sekali. Nah saat itu tulisannya adalah ini adalah perjanjian dari antara dengan Muhammad Rasulullah. Tadinya tulisannya Muhammad Rasulullah, yang nulis Sayyidina Ali. Nah, terus disodorkan kepada orang Quraisynya, ya kalau ditulis Muhammad Rasulullah ya berarti saya mengakui gitu. Ganti dong. Gak mau kalau ada tulisannya Muhammad, saya gak mau. Kalau ada tulisannya Rasulullah saya gak mau tanda tangan gitu. Gak mau tanda tangan, ada tulisannya. Nah, maka kemudian Sayyidina Ali kekeh, pokoknya harus ada tulisannya Rasulullah, harus ada. Debatlah dengan Nabi terus Nabi memutuskan kalau ditaruh jempolnya diletakkan di atasnya hilang, maka memang harus dihapus. Ditaruh jempolnya di atasnya, ternyata kata Rasulullah hilang. Jadi nggak penting amat tulisan tertulis Rasul atau tidak, itu kan tetap Nabi Muhammad. Akhirnya tulisannya adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Terus ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perjanjian. Ada Bismillah ini. Gak mau, ada teks Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya tanda tangan berarti saya mengakui tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saya mengakui Tuhanmu. Saya nggak mau tanda tangan. Sama dikirikan ternyata tulisan Bismillahnya hilang. Jadi tidak penting itu. Ini yang kemudian menjadi dasar bahwa simbol itu nggak penting. Yang penting esensinya. Kemudian dari perjanjian Hudaybiyah itu tulisannya menjadi Bismikallahum, atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan, ya siapa Tuhan yang baik, Islam kemudian atas nama Tuhan ini adalah ini dengan perjanjian ini. Tapi dengan perjanjian itulah kemudian Nabi Muhammad SAW di Madinah aman, tidak ada yang ganggu, bisa menyusun kekuatan dan lain sebagainya, gitu kan? Dan lain sebagainya, tambah banyak karena ada perjanjian Hudaybiyah, maka orang tidak ada perang, tidak ada pengerusakan, tidak ada penyerangan dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian ini dari perjanjian itu berakhir dengan Fathu Makkah, ditaklukkannya, mau dibukanya kota Makkah. Nah, jadi ngalah dulu, nggak pakai Bismillah nggak apa-apa, nggak pakai Rasulullah nggak apa-apa. Nah, ini mukjizat, salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian, tetap bahwa kita harus meyakini Al-Quran lah yang terbesar. Kenapa? Jawab anamakana, bahwa sesungguhnya ada Al-Quranul Karim itu aqdomal mu'jizati, sebagai mukjizat yang terbesar, likaunihi, karena Al-Quranul Karim itu ayatan akliyatan,
tanda-tanda yang bisa diterima oleh akal, baqiyatan dan tetap madadahri sepanjang masa. Mukjizat yang tanda-tanda akliyah, akal yang bisa diterima oleh akal, yang bisa berlaku sepanjang masa. Tusyahadu, bisa menyaksikan kulahinin setiap waktu bi'ainil fikri, dengan pemikiran, dengan pikiran. Anda coba pikir gitu kan. Kita bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW ya sampai saat ini. Sementara wasiwahu, sementara selain Al-Quran, mukjizat minal mukjizati, dari mukjizat selain Al-Quran itu ingqadot, telah berakhir, bingkido iwaktiha, dengan berakhirnya waktunya. Di membelah bulan ya sudah nggak cerita lagi. Falam yabqa, dan tidak tetap minha, dari mukjizat selain Al-Quran, apa atharun, bekas, nggak ada bekasnya. Werol khobari, kecuali cerita. Nabi Musa pernah membelah lautan, kan cerita. Ada bekasnya nggak? Ya nggak ada gitu kan. Nabi Nuh membuat kapal, dicari kapalnya Nabi Nuh gitu kan. Gitu. Ada bekasnya? Nggak ada bekasnya. Tapi kita bisa merasakan, ikut menikmati sampai sekarang satu mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang bisa kita rasakan. Yang lainnya tinggal cerita. Mukjizat itu kan hanya terjadi pada diri Nabi. Nabinya sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah tidak bisa melihat Nabi Muhammad, maka kita tidak bisa melihat mukjizat kecuali Al-Quran. Tinggalannya cuma ini. Yang lain tinggal ceritanya. Cerita Nabi membelah bulan, cerita Nabi Isra Mi'raj, tinggal ceritanya. Dan kita tetap meyakini kebenaran cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad, tapi kan tidak bisa merasakan secara langsung, melihat secara langsung. Yang bisa melihat secara langsung ya Al-Quran ini. Wa wajhu ijazihi, dan bentuk dari kemukjizatan Al-Quran, anahu, sesungguhnya salah satu bentuk dari kemukjizatan Al-Quran, coba dipikirkan, anahu, sesungguhnya Al-Quran itu balagho, menggunakan bahasa, fil fasohati, dalam balagho mentok itu paling tinggi, fil fasohati, dalam kefasihan, wal balaghoti, dan tata bahasa, ila hadin, balagho nyampe, kefasihan dan tingkat tata bahasanya itu nyampe ila hadin, sampai pada batas, khoroja, yang keluar, antaukil basyari, yang di luar, antaukil basyari, dari ucapannya manusia. Tidak mungkin kalau ini ucapannya manusia. Jadi Al-Quran itu salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran kalau dari sisi kefasihan dan tata bahasanya tidak mungkin keluar dari manusia, dibuat oleh manusia. Fa'inan nabiyya, maka sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahadda, menantang, bihi, dengan Al-Quran, menantang al-arba, atas, kepada orang Arab, al-arba yang ya orang Arab asli, orang yang istilahnya orang tahu bahasa Arab, pembesarnya Arab. Ditantang untuk apa? Padahal ini Nabi Muhammad menantang orang Arab yang
Padahal wahum adapun orang Arab itu afsahul umami, umat yang fasih lisannya, wa awdahuhum balaghatan, dan sangat jelas, sangat tinggi balaghatan tata bahasanya, wa bayanan dan bayannya. Jadi tingkat tata bahasanya orang Muhammad ada zaman Nabi Muhammad itu sudah bagus-bagusnya, lagi bagus-bagusnya. Buktinya apa? Setiap syair penyair jahiliyah itu yang bagus-bagus ditempel di pinggir di dinding Ka'bah, dilombakan. Tata bahasa itu paling istilahnya ngetren lah pada waktu itu. Makanya banyak penyair-penyair jahiliyah yang kemudian saling berlomba-lomba, yang paling bagus ditempel di dinding Ka'bah. Jadi jangan membayangkan ketika dikatakan zaman jahiliyah itu kegelapan, nggak ada listrik loh kan. Terus orangnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, enggak. Jahiliyah itu perilakunya gitu kan, perilakunya masih di luar pada sistem kemanusiaan, bukan. Tapi dari sisi bahasa orang Arab bagus, orang Arab fasih. Tapi Nabi pada waktu itu menantang mereka. Waqad wasalu, dan sungguh telah sampai siapa orang Arab fi asrihi pada zamannya, sampai fil balaghati pada ilmu tata bahasa, wa faslil khitabi dan ilmu retorika, ilmu pidato, ilmu bahasa, lihalin sampai pada keadaan yuhayyirul uqul yang sangat mengagumkan akal, sangat mengagumkan akal, wa yudhisul albab dan sangat menggetarkan hati. Jadi tata bahasa pada saat Al-Qur'an zaman Nabi Muhammad itu sedang bagus-bagusnya. Tapi Nabi menantang dengan Al-Qur'an. Wa baqiya dan tetap fihim bersama para orang Arab. Wa baqiya dan tetap siapa Nabi Muhammad fihim bersama para orang Arab salasatan wa isrina aman, 23 tahun. 23 tahun Nabi Muhammad bersama orang Arab. Wa huwa dan Nabi Muhammad itu yatahadahum menantang mereka orang Arab bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, untuk menandingi Al-Qur'an, a'zoma tahaddin dengan tantangan yang banget itu apa lu? Yang sangat menantang banget. A'zoma tahaddin dengan tantangan yang benar-benar menantang. Wa yatasodda dan mematahkan li ta'rihim atas keraguan mereka, wa itharati himamihim dan mereka untuk lita'arudi untuk menentang arodoti lil mu'aradati untuk menandingi a'zamata sodin dengan sangat mematahkan. Nabi juga sering menggunakan Al-Quran untuk mematahkan pendapat-pendapat mereka, mematahkan keinginan-keinginan mereka untuk menandingi Al-Quran. Fatarotan
Pada suatu ketika yatlubu meminta siapa Nabi Muhammad minhum kepada mereka, meminta al-ityana untuk mendatangkan, untuk membuat bimithli suratin minal Qur'ani, untuk membuat satu surat saja minal Qur'ani dari Al-Qur'an yang sama, bimithli yang mirip atau yang sebanding dengan ayat Al-Qur'an. Coba ditantang orang Arab untuk membuat yang sebanding dengan satu surat saja dari Al-Qur'an. Wa ayasta'inu, dan membolehkan untuk minta pertolongan biman kepada siapa saja sa'uhu yang mereka kehendaki. Minta tolong sama siapa saja. Minal insi, baik manusia, wal jani, dan jin. Mau minta tolong jin juga boleh, untuk membuat satu surat saja dari Al-Qur'an. Watarotan, ini menantangnya Nabi itu kadang-kadang menantang untuk membuat satu ayat, satu surat dari yang semisal satu surat dari Al-Qur'an. Watarotan, dan kadang-kadang suatu ketika yasimuhum, yasimuhum itu mengejek, bukan mengejek apa ya? Menertawakan, di mereka kepada orang Arab bil ajzi, atas ketidakmampuannya andalika dari melakukan hal itu. Paling nggak bisa kan, menyindir atas ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi membuat ayat atau surat dari yang semisal Al-Qur'an. Wa adami qudratihim, dan karena tidak adanya kemampuan orang Arab ala suluki tilkal masalik, atas melakukan hal tersebut, tidak menemukan cara gitu. Suluki tilkal masalik, cara dari cara mendatangkan ayat, salah satu ayat yang semisal, satu surat dan semisal Al-Qur'an. Padahal wahum, adapun orang Arab itu dunufusil abiyati, orang yang mempunyai senggol bacok gitu kan. Senggol saja, apalagi ini diejek, istilahnya kayak ditantang, nggak berani membuat satu surat yang semisal surat dari Al-Qur'an. Wah, padahal mereka orang yang mudah tertantang, walul hamiyah, dan senang, orang yang gampang emosi, gampang hamiyah itu adu domba ya, mudah tertantang banget. Ini ada yang nantang nggak mau karena nggak mampu. Wal asobiyah, dan punyai rasa kesukuan yang tinggi. Fa'ajazu, maka tidak mampu siapa mereka orang Arab andalika dari mendatangkan satu surat yang semisal Al-Qur'an, an akhirihim, sampai pada akhir dari mereka. Wataroku, dan mereka meninggalkan, orang Arab akhirnya meninggalkan al-mu'aradatu wa al-mu'aradata, menentang bil kalami, dengan ucapan. Akhirnya orang Arab sudah nggak mau debat, meninggalkan perdebatan, ila mu'aradatil bil khusam, berganti menjadi menentang menggunakan pedang. Perang aja, karena ngomong sudah kalah, akhirnya berubah menjadi menentang dengan kekerasan. Wa adalu, dan berubah, berganti
mengganti siapa mereka orang-orang Arab anil muqabalati bil lisan, dari berdebat dengan lisan, ila muqatalati bisinan, menjadi muqatal peperangan, bisinani dengan tombak. Jadi sudah kalah debat. Wahai tu ajaza arabu dalikal asri, wahai tu ajaza, dan ketika tidak mampu siapa arabu dalikal asri, orang Arab pada waktu itu, orang yang paling fasih tadinya orang yang paling pinter tata bahasa, faman siwahum, maka orang siwahum selain mereka, yakunu ada itu ajaza, tidak mampu fi hadzal amri, dalam persoalan ini. Orang lagi di luar Arab gitu kan, yang orang Arab, yang orang fasih, yang pintar tata bahasa pada saat itu aja tidak mampu, apalagi orang bukan Arab. Waqad mado, dan sungguh telah lewat, ilal an sampai sekarang, aktsaru min alfi wa thalathi mi'ati amin, lebih dari berapa? 1300 tahun. Kalau sekarang berarti, kalau 1300 itu waktu kitab ini dikarang. Kalau sekarang berarti Hijriah berapa tahun? 1400 tahun. Sudah 1400 tahun sampai sekarang tidak ada yang berani menerima tantangan ini. Walam yujad, dan tidak menemukan siapa ahadun seseorang minal bulagho. Walam yujad, dan tidak ditemukan siapa ahadun seseorang minal bulagho, dari ahli bahasa, illa wa huwa muslimun, kecuali orang itu malah jadi masuk Islam. Audus islamin, atau ya menerima kebenaran Islam atau tunduk, kecuali mereka tunduk. Fadala, ya, maka menunjukkan ala annahu, bahwa sesungguhnya itu laisa min kalamil basyari, bukanlah ucapan manusia. Bal huwa, tetapi Al-Qur'an itu kalamu khaliqil uwa wal udar. Bal huwa, tetapi Al-Qur'an itu kalamu khaliqi, ucapannya sang pencipta, al-quwa, yang maha kuat, wal qudari, dan maha kuasa. Anzalahu, yang menurunkan kepada Anzalahu, yang menurunkan kepada Al-Qur'an, tasdiqon, sebagai pembenar, li rasulihi, atas utusannya, wa tahqiqon, dan penjelas, lima qulihi, atas ucapan rasulnya. Wa hadzal wajhu, adapun ini bentuk tadi yang disebutkan, pendapat tadi bahwa Al-Qur'an dari sisi tata bahasanya tidak ada yang menandingi, wahdahu saja, wahadal wajhu wahdah, pendapat ini saja, kafin, cukup, fil i'jazi, untuk menunjukkan kemukjizatan dari Al-Qur'an. Jadi untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an dari sisi tata bahasa saja, tidak ada yang menandingi, itu cukup. Tapi waqad andoma, sungguh aku telah menyusun, musonef telah menyusun lihadal wajhi, selain dari bentuk kemukjizatan ini, aujuhun, beberapa bentuk kemukjizatan Al-Qur'an yang bisa menjadi bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Ahaduha, yang pertama,
itu ikhbaruhu ani umuri mughayyabatin. Ikhbaruhu menghabarkannya Al-Qur'an, memberitakan Al-Qur'an an umurin terhadap satu kejadian mughayyabatin yang belum terjadi, yang ghaib, masih belum terjadi. Doharat sama akhbaro seperti yang diberitakan oleh yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Banyak sekali kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Al-Qur'an kemudian terjadi sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Itu menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an. Taniha, yang kedua, bentuk kemukjizatan dari Al-Qur'an itu anahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu layamaluhu, tidak membosankan. Apa asamu, mendengarkan. Aku sampai bosan. Mama takaroro, walaupun meskipun diulang-ulang. Kan diulang-ulang nggak bosan-bosan, dari zaman dulu sampai sekarang dengerin Quran ya nggak bosan kan ya? Apa sampai bosan benar-benar? Kalau bosan salah orangnya udah salah Quran. Panas Pak. Oh panas. Asalnya banget. Kalau panas berarti baca di tempat dingin. Jadi makanya dalam apa yang apa dalam kalamu qadimullah sama tidak membosankan mendengarkannya. Tali dua itu kedua. Yang pertama tadi musonef, kalau tadi banyak yang pertama adalah tidak bisa tertandingi secara bahasa. Selain itu ada beberapa hal. Yang pertama oleh musonef ditambahkan, yang pertama adalah mengkabarkan peristiwa yang belum terjadi kemudian muncul pada akhirnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Quran. Yang membosankan membacanya walaupun diulang-ulang, mendengarnya nggak bosan. Tali Tuhan yang ketiga itu jamuhu, mengumpulkan Al-Quran di ulumin, pada ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan, lam takun yang tidak ada, itu maujudatan ada, indal Arabi, bagi orang Arab, orang Ajami dan orang di luar Arab. Tidak banyak mengumpulkan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang Arab dan orang di luar Arab. Kisah Nabi Nabi Adam penciptaannya bagaimana bisa detail diceritakan oleh Al-Quran. Kejadian di surga, dialognya Allah ketika menciptakan Nabi Adam. Kemudian kisah-kisah Rasul semuanya dikisahkan, kisah-kisah tentang umat. Itu yang jadi mengumpulkan ilmu pengetahuan. Terus bumi beredar, gitu kan, peredaran bumi, peredaran langit, dan lain sebagainya ada dalam Al-Quran dikisahkan. Tidak mungkin pengetahuan itu dimiliki oleh orang Arab dan bersumber dari orang Arab dan orang Ajam, orang di luar Arab. Rabi'uha yang keempat, salah bentuk dari kemukjizatan Al-Quran itu imba'uhu, memberitakannya Al-Quran anil waqo'i, atas kejadian-kejadian al-kholiyati yang pada masa lalu, yang tidak diketahui. Wa ahwalil umami, dan
kejadian-kejadian yang menimpa para umat-umat terdahulu. Kisahnya umatnya Nabi Lut, kayak apa? Tahu? Betul. Nah, terus umatnya Nabi Nuh, gelap, banjir. Jangan-jangan kita termasuk kebanjiran. Oh, ini mungkin kita kurang beriman kepada Nabi Nuh, ikut kebanjiran. Kejadian-kejadian itu diceritakan oleh Al-Quran. Kondisi keadaan anaman sesungguhnya orang unzila yang diberikan diturunkan alaihi kepadanya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada siapa orang yang diturunkan yang diberikan Al-Quran itu ummi layak tubuh walayak rohu, tidak menulis, tidak membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beliau adalah gelarnya ummi. Ummi itu tidak menulis, tidak bisa menulis, tidak membaca. Kenapa sih kok tidak bisa menulis, tidak bisa membaca? Bukan karena listighnaihi, karena tidak butuhnya Nabi andalika dari menulis dan membaca. Cukup bil wahyi, dengan wahyu. Jadi sudah cukup dengan wahyu, sudah semua itu tahu gitu kan. Kalau Anda butuh membaca karena ilmu pengetahuan masuknya lewat baca. Nabi ilmu pengetahuannya langsung dari Allah, cukup melalui wahyu. Wahyu tidak cukup. Ini bukan karena nggak mau sekolah gitu. Dan ini dia ummi itu juga banyak hikmahnya makanya Nabi dalam kondisi ummi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca itu kemudian itu adalah untuk membedakan bahwa Al-Quran itu bukan tulisan Nabi. Orang-orang kan nanti kalau Nabi itu bisa, salah satu hikmah dari Nabi kondisinya ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka adalah orang-orang tidak bisa menuduh bahwa Al-Quran adalah tulisannya Nabi. Itu nggak bisa nulis. Baca dari mana? Oh, mungkin Nabi tahu, gitu kan? Nabi Muhammad itu tahu kejadian-kejadian ketika cerita tentang Nabi Adam, cerita itu menyampaikan wahyu. Dalam menyampaikan wahyu itu, oh, kamu baca buku apa sih? Gitu kan? Dia baca kali, gitu kan? Tidak bisa dituduh seperti itu, gitu kan? Kalau ada cerita kemudian, kehidupan di pada zaman dulu itu ada zaman batu, zaman ini, itu kan karena baca. Maka kita tidak orang-orang pada saat itu tidak bisa kemudian menyangka, menuduh bahwa Al-Quran adalah buatannya Nabi Muhammad. Waliyakuna waliyakuna, dan agar supaya wajhul ijazi, ini semua ini tadi andomali hadhil wajhi aujuhun,
disebutkannya beberapa bentuk kemukjizatan Al-Quran, bukti kemukjizatan Al-Quran itu waliyakuna agar supaya wajhul ijazi atau wajhul ijazi bentuk kemukjizatan Al-Quran itu bil qabuli diterima akhro secara nyata. Yang Quran itu mukjizat karena disebutkan disebutkan contoh-contoh bentuk kemukjizatannya, kemukjizatan Al-Quran. Tidak bosan. Iya ya, orang dengerin pula nggak bosan dari dulu gitu kan. Jadi yang baca itu aja ya nggak bosan gitu. Ada bosan mah enggak, marah kadang-kadang. Marahnya bukan karena ini, karena ngantuk subuh di masjid sudah Al-Quran Al-Quran tadi sudah kiro itu kan, sudah baca Al-Quran di masjid itu wah ini pasti cepet banget sih udah saat sudah asar aja sudah udah imsak aja. Jadi kan pakai bacaan Quran ya, imsaknya dikerasin gitu kan. Kan bosan nggak? Nggak bosan juga. Tidak bosan. Tidak membosankan didengar. Tidak membosankan. Al-Mabhatur Rabi' wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.